الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah bahwasanya di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumahnya yang penuh berkah ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amaliyah ibadah kita di hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bersama berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, dalam khutbah kali ini khatib akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, sudah 19 hari Ramadan meninggalkan kita. Artinya bahwa amaliyah pada saat kita lakukan di bulan suci Ramadan itu, walaupun kita lakukan di hari ini dan bulan-bulan ini, tidak seperti pahala saat kita ada di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan semua pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib Allah lipatkan 70 kali lipat yang sudah dinilai seperti pahala melaksanakan ibadah wajib. Tetapi di lain sebulan Ramadan atau selain di bulan suci Ramadan kembali seperti biasa. Andai kata kita lakukan dengan sendirian, mungkin 1 derajat yang kita dapatkan, tapi ketika kita melaksanakan dengan berjamaah 27 derajat yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, bagaimana mempertahankan agar Ramadan itu seperti senantiasa ada terus buat kita? Maka tim yang Allah lewatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwa man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasawid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, setelahnya diikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya seperti dia puasa setahun atau sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, artinya apa? Bahwa ketika usai kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa di 6 hari di bulan Syawal itu, walaupun toh teknisnya kita atur sendiri, mungkin ada yang kita lakukan setelah 1 hari di bulan Syawal, kemudian esoknya di Syawal yang kedua, yang ketiga, sampai 6 hari ia lakukan puasa. Ada yang melaksanakan seperti itu, atau mungkin ketika ketemu dengan hari Isnin ataupun Kamis, ataupun di puasa Abian, ataupun di puasa selang-seling seperti Nabi Daud. Itu tergantung daripada kita teknis pelaksanaannya. Yang penting masih di bulan Syawal, 6 Syawal, kapan saja dikerjakan, itu tidak ada masalah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dengan sengaja, walaupun toh 1 hari, maka tidak dapat akan diganti dengan puasa selanjutnya, walaupun toh yang bersangkutan puasa selama setahun.
Maka kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, beliau sampaikan kepada kita, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi ruhsatin rakhasahallahu lahu lam yakdi anhu wa in soma dahra kullahu. Barang siapa yang sengaja tinggalkan puasa satu hari di bulan suci Ramadan, maka tidak akan dapat diganti dengan puasa sesudahnya, walaupun untuk yang bersangkutan berpuasa selama 1 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an yang mengatakan fa'iddatu min ayyamin ukhar, bisa diganti dengan hari yang lain, itu adalah ketentuan khusus bagi orang yang memang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan itu. Siapa itu? Orang yang sepuh, yang sudah tua tidak bisa melaksanakan puasa, orang yang sakit, atau orang yang dalam perjalanan. Boleh fa'idatu min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lainnya. Tapi ketika dia dengan sengaja memang tidak mau puasa, walaupun untuk 1 hari di bulan Ramadan, tidak bisa diganti di hari yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, menyampaikan amanah dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, bahwa nanti pada tanggal 22 April 2025, pas ketika Hari Bumi, maka Menteri Agama menyatakan atau mengajak kepada kita semuanya untuk bersama-sama menanam pohon, khususnya adalah pohon matoa. Program pemerintah melalui Menteri Agama 1 juta pohon di hari itu akan ditanam. Tidak terkecuali Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sudah hari ini terdata 16.000 siap tanam pohon matoa di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dan dimungkinkan akan bertambah lagi ketika pas launchingnya di tanggal 22 April yang akan datang, yang titik pusatnya di Asrama Haji Pontianak. Siapa yang akan melakukan? Termasuk kita semua, diajak oleh Pak Menteri. Untuk apa? Untuk melestarikan bumi yang saat sekarang ini dirasa sudah banyak mengalami kerusakan. Akibat apa? Dohaul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan kita, tangan-tangan manusia yang merusak alam tersebut, sehingga wajar ketika alam mulai marah dengan kita. Banjir ada di mana-mana, gunung meletus yang menimbulkan banyak korban, gempa bumi yang korbannya bukan saja rumah tapi bangunan dan lain sebagainya, belum lagi kebakaran dan lain sebagainya. Alam sudah mulai marah. Oleh karenanya, agar alam ini berhenti marah, mari kita sama-sama, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau baginda Rasul Muhammad SAW, ketika kita menanam pohon itu tidak hanya ekologi saja yang kita dapatkan, akan tetapi bernilai ibadah dan berbuah pahala bagi kita bersama-sama. Apa kata beliau baginda Rasul Muhammad SAW sampaikan kepada kita? Bahwa kata beliau baginda Rasul, la ya'risu muslimun gharsan wala yazra' zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala saybun ila kana lahu sadaqatun. Ketika seseorang muslim menanam pohon dan ketika pohonnya berbuah dimakan oleh binatang ternak, kalau dicuri oleh manusia atau dimakan oleh makhluk-makhluk yang lain, maka baginya adalah sebagai sedekahnya. Bahkan di hadis yang lain, ketika pohon yang kita tanam ternyata dicuri oleh orang lain, maka itu menjadi sedekah baginya. Bahkan ketika pohon itu hidup sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, pahalanya akan tetap mengalir kepada yang menanam pohon tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama dalam rangka untuk ikut menjaga kelestarian bumi dari kepunahan. Kita sama-sama ikhtiar. Siapa tahu dengan kita menanam pohon itu menjadi wasilah kita kelak kita
dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tanam, persilahkan di mana saja kita bisa menanamnya. Mungkin di lingkungan rumah kita, mungkin di tanah-tanah lapang, mungkin di tanah-tanah kosong yang di sana tergenang air dan lain sebagainya. Dengan ketika kita tanam pohon itu bisa untuk menangkal banjir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai atas usaha dan apa yang akan kita lakukan, dan ini menjadi keberkahan dan penebusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang pahala bagi kita yang telah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati